apakah itu cashnya 2M. Dia bilang itu omset 1,6 miliar, dan dari 7.416 lead saya mendapatkan purchase pembelian sebanyak 1.946 dengan nilai konversi pembelian 161.927.000. Oke, baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini kembali saya hadir buat semua teman-teman yang ada di YouTube ya. Saya akan membicarakan tentang 6 syarat scaling di Facebook Ads. Jadi kalau misalnya teman-teman pemula mungkin berpikir, ini scaling apaan ya? Nah, scaling itu sederhananya adalah gimana caranya agar lebih banyak yang beli, dan tentunya kalau lebih banyak yang beli pasti omsetnya naik ya. Oke. Dan buat teman-teman yang baru saja datang di channel ini, channel saya banyak membahas tentang Facebook Ads, dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan tentang digital marketing, juga bisnis online. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa menekan button atau tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika update video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya dan langsung menyimak materinya. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi, bicara soal scaling, ada mungkin yang bertanya nih, Coach, apa itu scale? Nah, scale itu adalah strategi untuk mendapatkan lebih banyak pembelian di landing page atau website dengan cara banyak ya. Ada yang memperluas jangkauan, ada juga yang menambah budget, atau simpelnya kayak kita nyuruh ke FB tolong dong kamu tayangin iklan saya ini ke lebih banyak orang lagi, agar ketika banyak orang lihat, potensi pembelian tentunya pasti akan lebih banyak ya. Oke, sebelum memulai ya tentang scale lebih dalam, saya ingin memberitahu seputar ini ya, cerita scale 1,6 miliar dari seorang pemilik distro. Pemilik distro ini dia adalah member kelas online saya. Dia kemarin ngambil paket lengkap 5 kelas, dan gimana sih caranya dia nge-scale sampai bisa dapat 1,6 miliar. Ini adalah pencapaian dari satu member kelas saya, di mana dia bisa nge-scale sampai dengan 1,6 miliar. Kita lihat story-nya ya, agar teman-teman dapat gambaran ya. Nah, pada tanggal 10 Maret 2020, teman-teman bisa lihat ini ya, 10 Maret 2020, ini beliau melakukan pendaftaran 5 kelas online ya, 1,4 ya. Ini sudah, kemudian begitu excited masuk kelas. Kemudian setelah itu di tanggal 28 April 2020 dia sudah bisa laporan ke saya sudah memberikan materi, sudah masuk member area, kemudian sudah konsultasi. Karena sebelum action member area materi, member itu diharuskan untuk konsultasi ya, memberikan tugas dan dibimbing langsung. Nah, ini dia dapat, waktu dia ngiklan 5 hari dapat 6-7 jutaan ya, sudah cukup lumayan lah pemula yang baru start ya. Kemudian setelah itu, ini di tanggal 2 Mei 2020, saya dapat kabar gembira katanya, di mana dia setelah iklan 7 hari, budget 600, dapat 500 view landing page, dapat 500 LP view, dan dapat 50 lead. Dan kemudian tiba-tiba dapat kabar lagi bahwa dia, orderannya tiba-tiba meledak ya. Dapat 336 orderan di tanggal 2 Mei. Kemudian berikutnya di tanggal 2 Mei ya. Kemudian berikutnya di tanggal 12 Mei dia juga laporan ke saya, di mana dia 2 minggu udah ngomset 170 juta. Jadi naik ya, perlahan-lahan ya. Naik sampai 170 juta di tanggal 12 Mei. Kemudian di tanggal 8 Juni dia udah memberikan laporan ke saya bahwa sekarang dia sudah bisa ngomset sampai dengan 350 juta, margin bersih 250 jutaan ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ini adalah konsultasi yang saya berikan ke beliau. Kemudian berikutnya di hari selanjutnya dia memberikan laporan ke saya ya. Jadi terus berjalan, mungkin ada jeda beberapa hari ya kalau nggak salah. Dia itu melaporkan ke saya karena ini adalah format yang teman-teman di kelas online harus berikan ke saya untuk saya analisa by data ya. Ini lihat ada matriksnya. Dia memberikan konsultasi. Kemudian tiba-tiba di tanggal 1 Agustus 2020, karena prosesnya begitu panjang ya, dari awal dia daftar, dari bulan Maret kemarin dia daftar, Maret 2020, kemudian berlanjut terus dari testing, optimizing sampai scaling, dan akhirnya di tanggal 1 Agustus 2020 saya lihat di di dashboardnya. Kalau kita lihat pure di dashboard
apa namanya, Ads Manager itu di pixel conversionnya sudah sampai dengan 2, miliar sekian. Namun itu kan apa namanya masih dikurangi dengan biaya lain-lain ya. Jadi ketemunya di 1,6 ya. Jadi saya tanya apakah itu cashnya 2M. Dia bilang itu omset 1,6 miliar dan profit bersih dari 1,6 miliar 800 juta ya. Istilahnya sudah kembali berkali-kali lipat dari Anda ikutan kelas online. Oke, dan kita langsung aja ya. Ini apa ya saya katakannya, sekedar masukan atau sekedar insight buat teman-teman bahwa ketika Anda fokus, ketika Anda memilih untuk action, begini hasilnya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kapan scaling dilakukan? Nah, scaling ini dilakukan jika teman-teman sudah mendapatkan 6 hal di bawah ini ya. Yang pertama adalah winning campaign atau ad set, tergantung Anda menggunakan campaign budget optimization atau ad set budget optimization. Kan ada CBO, ada ABO ya. Kemudian yang kedua winning ads, sudah ketemu winning ads. Yang ketiga winning offer, yang keempat winning landing page, yang kelima winning produk, dan keenam winning technique closing. Nah, ini adalah prasyarat atau syarat yang harus teman-teman checklist ya. Jadi checklistnya kalau ini sudah terpenuhi, teman-teman baru bisa melakukan scale. Kalau ini nggak terpenuhi, teman-teman nggak bisa melakukan scale. Karena kenapa? Kita scale itu adalah kita ingin suatu yang udah winning, kita mau buat dia lebih winning lagi, istilahnya secara sederhananya ya. Atau kita sudah dapat hasil yang begini, gimana caranya hasil yang udah bener ini kita mau naikkan lagi nih. Istilahnya kita mau nambahin omset gitu ya. Pengen apa? Nambahin penjualan kan. Nah, jadi harus terpenuhi 6 syarat ini. Teman-teman bisa screenshot ataupun foto ya. Nah, itu 6 syarat. Dan sekarang bertanya mungkin teman-teman ya, gimana coach agar syaratnya tercapai? Gimana agar saya bisa ke fast scaling dan saya bisa menaikkan omset? Oke ya, karena banyak pemula seperti itu. Nah, sekarang bagaimana agar tercapai? Yang pertama dulu nih, winning produk. Nah, kembali lagi kalau teman-teman lihat video saya di YouTube belakangan ini, dan nggak belakangan ini sih, dari awal saya konsisten bicara soal winning produk. Jadi winning produk ini seperti apa? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya. Winning produk ini adalah produk yang menyelesaikan masalah yang begitu spesifik. Ini saya sudah juga jelaskan di video-video sebelumnya, atau lebih sederhananya adalah produk ini dibangun atau produk ini kita jual karena ada masalah di lapangan kan. Dari masalah di lapangan itu, kita ingin hadir untuk menyelesaikan solusi masalah itu. Namun banyak yang salah. Jadi banyak yang ngambil secara general gitu loh. Jadi palu gada. Nah, palu gada itu bukan salah juga palu gada. Apa lu minta gua ada ya, tapi kita kalau di Facebook Ads baiknya main di satu niche yang spesifik ya. Kemudian berikutnya yang kedua mempunyai nilai tambah. Nilai tambah artinya apa sih yang membedakan produk kamu sama produk yang lain? Apa nilai tambah produk kamu? Apa yang kamu bisa banggakan dari produk kamu? Apa yang produk kamu punya sementara produk lain nggak punya? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa dibuktikan. Jadi Anda sudah punya kayak promise ya, janji bahwa produk saya bisa bla 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 bla. Ya kan? Sekarang pertanyaannya adalah ketika di lapangan konsumen beli, bisa dibuktikan nggak? Itu harus bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kalau bisa dibuktikan, customer itu akan merasa kayak mereka punya experience, punya pengalaman bahwa wah keren banget ya, saya beli produk ini harga segini, produknya keren banget, ini bisa menyelesaikan masalah saya dan saya happy. Jadi gimana caranya kita buat happy customers? Itulah apa namanya karakteristik dari produk laris. Kemudian saya akan berikan contoh salah satu produk laris ya. Ini juga saya sudah bagikan di IG. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah produk saya pribadi, namanya adalah Spartan. Spartan ini adalah brand untuk perawatan kendaraan. Nah, spesifikasinya adalah jenis otomotif dan ada satu produk yang dimana dia mempunyai 3 ciri khas, yaitu dia bisa menghilangkan jamur kaca, jamur bodi, jamur krom di mobil. Dan kalau Anda mau cari produk seperti itu kan jarang ya, produk yang bisa 3-in-1 seperti itu ya. Biasanya untuk jamur kaca sendiri, jamur bodi sendiri, jamur krom sendiri. Nah, Spartan hadir untuk memberikan spesifikasi yang detail banget sampai seperti itu ya. Dan juga ada produk-produk yang lain dari Spartan. Nah, ini contoh produk laris. Nah, banyak juga teman-teman yang bingung, nggak punya produk harus gimana, coach? Nah, kalau teman-teman nggak punya produk, teman-teman bisa dropship. Nggak perlu pegang stok produk gitu kan. Teman-teman hanya bermodalkan dengan marketing kit yang ada. Diberikan oleh si supplier, ini marketing kitnya silakan kamu jualan. Jadi teman-teman bisa dropship. Teman-teman juga bisa dropship produk ini ketika nanti sudah masuk di kelas online. Kemudian berikutnya teman-teman ya, winning landing page. Nah, winning landing page ini salah satu faktor yang penting banget teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan scale. Karena kenapa? Keputusan konsumen itu biasanya melihat penawaran di landing page Anda. Makanya saya katakan penting atau krusial banget.
Jadi sebenarnya apa sih yang akan membuat landing page Anda menjadi winning gitu? Itu kan menjadi pertanyaan. Gimana sih cara bikin landing page yang terbaik? Ya, kalau versi-versi sebelumnya saya sudah bahas ya di video YouTube saya, bahkan di beberapa tahun kemarin saya sudah bahas tentang landing page dan itu masih related sampai hari ini, ya. Oke. Ya, yang harus dalam landing page secara umumnya apa? Yang pertama, teman-teman, manfaat produk, ya. Jadi teman-teman harus taruh dalam landing page-nya manfaat produknya apa. Misalnya produk saya adalah kayak tadi Spartans, ya. Itu bisa menghilangkan jamur di bodi, kaca, dan chrome. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya adalah 3 in 1, ya. 3 produk dalam satu kemasan, ya. Jadi kalau biasanya harus beli sendiri-sendiri kaca, body, chrome, ini dia satu produk untuk 3 perawatan. Jadi itu nilai tambahnya. Ada call to action. Call to action-nya apa? Call to action-nya adalah contohnya beli sekarang, ngisi data gitu loh, ya. Kemudian berikutnya bisa grab data, ya. Ini bisa grab data. Bisa grab data dalam arti teman-teman, nah ini ya, saya coba berikan gambarannya ada seperti ini ya. Grab data email, nomor WA, pixel. Karena ini penting banget teman-teman ya, karena kita selain kita memberikan landing page kita, sekarang gimana caranya kita nangkep data mereka. Buat apa? Ketika mereka tidak melakukan pembelian di hari itu juga, kita bisa melakukan follow up teman-teman ya. Follow up dengan cara ya ini ya. Jadi misalnya orang beli masuk, ini landing page-nya, mereka membaca manfaat produk, ada nilai tambah, ada call to action. Oke, mereka beli. Ketika mereka beli, contohnya di sini ada form misalnya di sini ya. Form mereka harus isi nama, alamat, nomor email. Ada form di sini, ada form di sini yang mereka harus ngisi contohnya nomor WhatsApp, kemudian misalnya nama, kemudian alamat. Nah, itu ketika mereka send, itu akan tersimpan misalnya dalam autoresponder email. Ketika teman-teman menggunakan email marketing, tersimpan di sini, nanti itu bisa di follow up lewat email berseri. Jadi ketika lead sudah masuk ya di dalam list autoresponder, itu nanti teman-teman bisa melakukan follow up secara otomatis di email tanpa biaya, tanpa ngiklan ya, tanpa biaya ngiklan. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan follow up via ini ya, via WA dengan teknik closing. Teman-teman harus bisa menjalankan teknik closing. Kenapa teknik closing penting? Jangan teman-teman bingung. Karena di akhir video saya akan menjelaskan teknik closing itu seperti apa ya. Oke, jadi ini untuk winning landing page-nya. Pastikan teman-teman punya checklist ini ya, manfaat produk, nilai tambah, ada call to action, bisa grab data, email, nomor WA, ataupun pixel. Kemudian lanjut berikutnya. Winning campaign atau rute sukses beriklan di Facebook Ads. Nah, ini banyak sekali teman-teman di kelas online yang menghasilkan dengan strategi rute sukses beriklan ya. Jadi sebenarnya apa sih winning campaign itu? Winning campaign atau proses menuju winning campaign itu melewati rute. Jadi alur beriklan yang benar mulai dari tes sampai dengan Anda scale kampanye. Seperti topik kita hari ini ya, scale. Jadi kita udah tes, optimizing, nanti kemudian kita scale. Nah, di FBS ada 3 fase yang harus teman-teman lewati ya. Yang pertama testing, optimizing, kemudian scaling. Kita bicarain scaling nih. Ini fase paling penting sebenarnya. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, testing itu seperti apa, optimizing seperti apa, scalingnya seperti apa. Jadi begini, oke, langsung kita ke bagian yang pertama, tujuan testing. Jadi fase awal kita kan tujuannya adalah tes ya. Kita mentes ads kreatif kita apakah diterima oleh audiens atau tidak. Ads kreatif maksudnya foto, video, ads copy. Ya, kemudian yang kedua targeting yang kita gunakan itu convert nggak gitu, atau istilahnya sudah cocok nggak. Kemudian yang ketiga nih, landing page-nya sudah convert nggak. Nah, cara kita ngetesnya dengan menjalankan campaign dan tentu dengan strategi tertentu agar kita tidak loss di sini. Jadi tidak boncos lah istilahnya ya. Anda harus melakukan strategi khusus agar punya KPI misalnya. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi harus sekian. Ketika saya contohnya lihat sekian penayangan halaman tujuan saya, atau ketika saya sudah ketemu sekian landing page view, saya harus begini gitu loh. Nah, itu ada triknya, ada strateginya. Kemudian yang kedua mengenai ketika kita sudah dapatkan yang tadi testing ya, sudah kita ketemu yang namanya ads kreatif yang convert, yang menarik. Kalau kita lihat di CTR link click ya, di matrix itu di angka 1,0% itu CTR link clicknya itu minimal ya, minimal banget. Kemudian targetingnya di angka CTR all, kalau saya lihat di matrix itu biasanya di 2,0 minimalnya. Kemudian ya landing page tadi ya, di jumlah landing page-nya. Kemudian setelah testing kita udah dapat 3 ini, ads kreatif, targeting, landing page yang winning. Sekarang saatnya kita melakukan optimizing. Optimizing seperti apa sih itu? Optimizing seperti kita, ini kita udah dapat nih sampelnya nih. Sekarang kita optimize lagi gitu loh. Ya optimize dengan cara, kita sudah ketemu hasil nih dari yang namanya testing tadi. Sekarang kalau misalnya ada yang kurang, gimana kita memperbaikinya?
Gimana cara kita memperbaikinya? Contoh nih, ads kreatifnya kurang menarik setelah kita lihat matrix nih. Matrix kita lihat contohnya sterling click-nya kecil gitu. Nah, gimana caranya untuk menaikkan sterling click? Kita harus membuat ads kreatif baru, mencoba ads kreatif baru yang tentunya bisa disukai oleh audiens. Ya. Kemudian kalau misalnya harus diperbaiki contohnya. Oh, ads kreatifnya kurang menarik, harus diperbaiki, harus pakai copywriting to the point misalnya. Ya, harus ditambahin misalnya frame yang ini, klip yang ini. Ya, itu memperbaiki. Atau menambahkan nih. Oh, ternyata ini harus ditambahkan nih. Apa misalnya ditambahkan contohnya landing page-nya. Oh, yang kurang ternyata di penawarannya nih. Penawarannya itu nggak match sama audiens nggak mau dengan penawaran tersebut. Nah, sekarang gimana caranya agar audiens mau? Tentunya kita harus melakukan testing dengan rumus-rumus tertentu. Kemudian dari optimizing kita ketemu pola, teman-teman. Pola maksudnya, oh ternyata ini ya ads kreatif yang disukai oleh audiens, targeting yang disukai oleh audiens, sama landing page yang convert, yang harganya cocok sama mereka, user interface-nya tampilannya cocok sama mereka, yang apa namanya, cara nge-trigger kita di landing page, cara nge-trigger orang untuk masuk dalam form atau WhatsApp yang ini gitu, ternyata yang disukai oleh audiens. Kita ketemu pola ads kreatif, pola targeting, landing page. Jadi kita ketemu 3 pola ini. Nah, 3 pola ini kalau kita sudah ketemu dan kita optimizing, kemudian kita running lagi campaign-nya dan kemudian hasilnya bagus, pada saat ini kita akan melakukan yang namanya scale. Nah, sekarang kita bicara scale. Jadi teman-teman sudah tahu scale itu ada di fase ketiga di Facebook Ads di sini. Ya. Nah, di scale ini ketika kita sudah dapat contohnya tadi ya, kita perbaiki, menambahkan, ketemu pola, kemudian akhirnya yang terjadi adalah, wah, dapat hasil yang lebih bagus nih ternyata setelah testing. Gimana caranya? Kita udah untung nih di optimizing nih, udah profitable misalnya nih, udah dapat closing nih. Ya. Gimana caranya agar kita lebih banyak lagi orderannya? Lakukan scale. Scale dengan cara yang pertama, teman-teman bisa menaikkan budget. Yang kedua, memperbanyak campaign atau ad set dengan tujuan agar pembelian lebih banyak lagi. Oke, namun banyak teman-teman pemula yang stuck di poin sini dan di poin sini. Kenapa? Karena ini ada alurnya, ada rutenya, dan tentunya perlu konsultasi kepada orang-orang yang sudah pernah melewati fase tersebut. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Testing, optimizing, scale. Kita bicara scale di sini. Ya, ini saya katakan adalah gimana agar teman-teman lebih banyak lagi orderannya ya dengan melakukan scaling ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman ya. Saya akan memberikan contoh yang namanya, ini salah satu campaign saya, kayak satu kampanye. Saya running dari 5 Juli sampai dengan 10 Oktober 2020. Teman-teman lihat saya menjalankan 3 asset. Ini adalah hasil dari saya melakukan scale. Ya, scale kalau teman-teman lihat saya mendapatkan di sini ada, saya optimasinya ini menggunakan campaign conversion. Kemudian saya mendapatkan 7.416 leads. Dan dari 7.416 lead saya mendapatkan purchase untuk pembelian sebanyak 1.946 dengan nilai konversi pembelian 161.927.497. Nah, untuk ke angka sini, teman-teman pembelian dengan di angka ribuan, teman-teman harus melewati fase yang namanya scale. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman saat ini kok saya stuck di 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu-gitu doang, Anda nggak pernah naik omsetnya di Facebook Ads, berarti Anda belum melakukan fase scale. Ya, nah ini tujuan melakukan fase scale ya. Seperti ini contoh saya, ini campaign untuk satu produk saya, satu produk fisik saya. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ini ya, kita masuk ke 2 jenis scale ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan scale, ingat scale ini untuk menambah lagi jumlah pembelian, gitu kan? Untuk melakukan scale ada 2 jenis scale, teman-teman ya. Yang pertama adalah scale up, yang kedua adalah scale out. Jadi bedanya di up sama out, ya. Beda, kalau kita dengar ya sama, tapi kalau kita ketik begitu ya beda, up sama out. Apa sih bedanya? Ya, bedanya yang pertama, scale up ini adalah kalau ini seperti menambahkan budget di level campaign atau ad set dengan tujuan agar FB memberikan konversi penjualan lebih banyak. Jadi kita kayak nambah, contohnya nih, kita sudah optimize nih, ketemu polanya nih, ad set campaign-nya. Sekarang saatnya kita nambahin budget. Budget berapa yang bisa ditambahkan? Tergantung, bervariasi, bisa 25%, 50%, 5%, 100% dari budget awal. Contoh nih, budget kita hari per awal misalnya 50.000 nih. Oke, berarti kalau kita mau scale berapa? Kita bisa naikkan misalnya 50% misalnya, atau 75%, atau 100%. Berarti 50.000 kalau kita naikkan contoh 50% berarti berapa? 75.000, atau kita naikkan 100.000, tergantung kondisi campaign-nya. Nah, ini ada rumusnya.
Jadi kalau mau naikkan ya teman-teman bisa naikkan step by step. Karena ada ketika dinaikkan campaign-nya kok tiba-tiba ya sama aja hasilnya atau nggak ngefek gitu loh. Atau bahkan ada yang naikkan budget malah contohnya kena yang namanya error akunnya ya, karena itu yang saya katakan tadi berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda kasusnya ya. Jadi ini teman-teman harus harus melakukan yang paling terbaik adalah menurut saya konsultasi ya. Oke, kemudian begitu karena karakteristik setiap campaign berbeda-beda ya, tergantung analisa awal yang didapatkan setelah melewati fase awal yaitu testing. Di sini diperlukan ketepatan dalam melakukan analisa seperti membaca data matrix, makanya teman-teman harus bisa baca data matrix. Kemudian berikutnya teman-teman ya, ini saya contohkan. Jadi ini ketika teman-teman ingin melakukan yang namanya scale up ya, saya memberikan gambaran seperti ini agar teman-teman mengerti apa sih fungsinya scale up. Kalau gambarannya seperti apa gitu loh. Nah, jadi seperti ini. Misalnya teman-teman mendapatkan satu adset yang winning ya. Istilahnya adalah perpindahannya dari matrix-matrix yang ada dari CTR all sampai dengan mungkin apa contohnya Anda, yaitu chart, initial checkout, yaitu payment info ataupun purchase sudah sesuai dengan kaedah. Jadi perpindahannya sudah bagus sesuai dengan KPI yang ada. Kemudian di asset ini winning kan. Nah, berarti sekarang contoh sebenarnya kita setting assetnya itu ada potensialnya sampai 100.000 pemirsa. Jadi ketika kita setting asset targetingnya ada A, B, C, D sampai mungkin Z, itu kalau dapat potensial risknya misalnya 100.000 pemirsa, 100.000 orang potensi yang Anda bisa tayangkan iklan Anda. Namun kan biasanya kita begini, ya. Kita biasanya karena budget kita contohnya di awal contohnya ketika Anda sudah profitable, karena ketika Anda sudah masuk fase optimize, pasti Anda sudah profit dong, ya kan? Nah, biasanya pemula itu mereka bertahan di sini. Potensial risknya 100.000, tapi mereka karena nahan budgetnya, mereka hanya bisa menjangkau 25.000. Ya, contoh budgetnya mereka contohnya per hari waktu awal 50.000 gitu loh ya, dan tetap 50.000 terus gitu. Nah, sementara potensial risknya 100.000 yang kayak tadi yang begini ya, jadi ini satu lingkarannya 100.000. Nah, budget Anda hanya 50.000 mungkin ya, dia menjangkaunya hanya mungkin 25.000 orang, hanya kecil begini. Sementara potensial risknya 100.000 itu besar seperti ini lingkarannya, ini orang-orang di dalam ya, audience ya. Nah, kalau budget Anda contohnya ya 50.000 doang, mungkin bertahan situ nggak naikkan, ya Anda hanya akan menjangkau kecil seperti ini orangnya. Yang di luar ini Anda nggak jangkau. Kenapa? Karena Anda nggak mau menaikkan budget gitu loh. Nah, dengan melakukan scale kita menambahkan budget seperti yang saya katakan tadi, yang misalnya awal mulanya kita menjangkau dengan budget contohnya 50.000 kita jangkau, contoh ya 25.000 orang. Ketika kita naikkan budget contohnya, oke, naikkan 75%, 50, 75 sampai 100% misalnya. Kita naikkan misalnya dari 50.000 jadi 100.000 misalnya. Oke, mungkin dia bisa menjangkau seperti ini lebih besar. Oke kan? Jadi, otomatis dengan jangkau yang lebih besar, karena kita nambahin budgetnya, otomatis potensi kita untuk mendapatkan yang namanya prospek, leads, atau apa, ATC misalnya, atau apa optimasi event yang Anda pilih itu akan lebih banyak lagi. Ya, itu gambarannya ketika teman-teman ingin melakukan yang namanya scale up. Ya, sekarang scale out. Ada scale up, ada scale out. Nah, scale out ini adalah cara yang sering saya lakukan ya, secara pribadi juga saya sering melakukan ini. Ini adalah dengan cara memperlebar targeting, biasanya dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah campaign atau ad set. Berapa penambahan jumlah campaign atau ad set yang tepat? Bervariasi tergantung kebutuhan, mungkin 3, 9, 10, 100, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya, teman-teman yang sudah advance. Kenapa? Secara sederhananya teknik ini menayangkan iklan kepada orang-orang baru yang belum terjangkau sebelumnya di targeting yang lain, bukan dalam satu ad set. Nah, paham ya? Jadi tujuannya apa? Untuk mendapatkan atau mengeruk leads calon konsumen lebih banyak, atau bahasa pemulanya memancing di lebih banyak kolam. Ya, oke. Tentunya memancing di lebih banyak kolam akan semakin berpotensi mendapatkan lebih banyak penjualan dibanding hanya mancing di satu atau dua kolam. Nah, itu scale out. Gimana sih agar lebih paham lagi teman-teman semua? Jadi saya berikan gambaran ke teman-teman seperti ini ya. Teman-teman kan tadi ad set A ya. Kalau yang di scale up tadi, ya ini kan scale up ya. Coba saya balik lagi. Ya, ini kan hanya satu ad set ya. Kalau di scale up. Nah, sekarang kita mau scale out nih. Kalau scale out, teman-teman bisa menambahkan ad set baru di sini. Yang tadi hanya ad set A, sekarang kita tambahin ad set B. Ad set A misalnya potensial risknya 100.000 orang pemirsa. Kalau teman-teman menjalankan ad set B juga membuat ad set yang baru, kemudian dengan jangkauan juga contohnya 100.000 pemirsa, otomatis jangkauan dari teman-teman ini sudah ada 200.000 pemirsa.
Nah, di sini kan tentunya teman-teman akan lebih mudah atau lebih berpeluang mendapatkan konsumen lebih banyak dibanding hanya menjalankan satu adset. Makanya kenapa kita perlebar lagi atau nambahin lagi adset yang baru agar bisa menjangkau pemirsa yang baru. Ya kan? 200.000 pemirsa misalnya kita jangkau nih ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita caranya scale out dengan menambahkan jumlah adset. Adset A tambah adset B. Oke? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau kita scale-nya tepat, ini hasilnya seperti begini ya. Ini adalah matriks ciri khas banget dari kelas online saya. Ini punya member kelas online ya teman-teman. Dimana dia, kalau teman-teman lihat, sudah ada 6.314 orang yang mengunjungi landing page-nya. Kemudian dari 6.000 itu ada orang yang mau membeli atau memulai proses pembayaran yang dimulai. Atau inisial checkout-nya itu ketemu di 1083 ya. Jadi ada 6.000 sekian orang yang lihat landing page-nya dari iklan. Kemudian dari 6.000 itu 1.000 yang mau membeli, memulai proses pembayaran. 1.000 yang menekan tombol WhatsApp. Itu istilah sederhananya ya. Dan kalau kita lihat CPR-nya atau cost per result-nya, cost per pembayaran yang dimulai itu berkisaran di 4.000, 4.000, 13.000, 11.000, masih cukup murah kalau menurut saya ya ketika Anda menjalankan di fase konversi. Oke, kemudian berikutnya teman-teman. Nah, yang keempat ini akan saya jelaskan adalah sekarang begini nih, kita sudah masuk fase scale nih, sudah masuk sampai dengan memperlebar targeting, menambahkan budget. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika orang masuk landing page kemudian tekan tombol WhatsApp, pernah nggak ngalamin teman-teman seperti ini? Udah kirimin WhatsApp, dikasih harga, ditanya, ini nggak dibalas gitu lah. Kirim daerah mana? Atau mau gimana Gan? Bla 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 bla. Ini adalah cara yang salah dalam melakukan closing di WhatsApp. Ya, cara begini salah. Kalau tekniknya seperti ini salah. Makanya kenapa saya bilang tugas FBS hanya membawa pengunjung mulai dari klik iklan, masuk landing page, sampai masuk ke WhatsApp. Closing atau tidak bukan ranah FBS lagi. Jadi ketika Facebook Ads lewat iklan Anda, lewat campaign Anda sudah membawa traffic, sudah membawa pengunjung sampai WhatsApp, closing atau tidak kan bukan tanggung jawab FBS lagi. Karena kenapa? Sudah masuk di WhatsApp. Nah, terus masuk di WhatsApp gimana cara FBS mau closingnya? FBS hanya mendatangkan traffic ke WhatsApp. Nah, sekarang kasusnya baru lagi nih. Boncosnya di mana? Boncosnya karena apakah Anda nggak mampu closing orang di WhatsApp? Gimana seandainya Anda dapat kasus seperti ini? Ya, teman-teman harus bisa menjalankan teknik closing. Kenapa? Dengan teknik closing, kita menjalankan sequence teknik closing. Coba teman-teman lihat video saya sebelumnya. Saya ada memberikan testimoni orang-orang yang sudah masuk kelas teknik closing, di mana mereka bisa cepat melakukan closing ya. Ketika mereka bertanya, dikasih strategi membalasnya, cepat sekali mereka bisa closing. Orang langsung transfer bahkan ya. Nah, itu ada caranya di teknik closing. Agar mampu melakukan closing di WhatsApp, perlu melakukan teknik closing yang efektif agar pembeli bisa langsung membeli, teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah, Facebook Ads itu nanti udah yang penting masuk WhatsApp mereka beli. Nggak tentu, nggak begitu juga. Karena kenapa? Ada orang yang diem, ada yang ngasih harga lari, ada yang kasih ini diem, ada yang disuruh tanya ini malah jawab lain, ada yang marah-marah, ada yang yang berbagai macam kasus. Makanya kenapa teman-teman harus menjalankan teknik closing. Jadi kalau mereka tanya ini gimana jawabnya, gimana caranya agar kita bisa closing di WhatsApp hari itu juga, itu ada tekniknya ya. Makanya ada kelas yang namanya teknik closing ya. Oke, itu aja ya buat teman-teman semua 6 syarat scaling di Facebook Ads. Buat teman-teman yang sudah menyimak ini dan ingin mendapatkan update lainnya, silakan teman-teman bisa mengklik subscribe, tombol merah, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika saya update video baru teman-teman dapat notifikasinya dan langsung bisa menyimak video saya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin belajar, link grup belajar dan kelas online teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah atau pin komen di bawah ya. Ada grup belajar, ada juga kelas online ya, agar teman-teman bisa mendapatkan materi-materi terbaru. Oke, itu aja dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat terus, dilancarkan rezekinya, closingnya lancar terus. Terima kasih dan salam sukses buat teman-teman semua.